hidup dalam kehendak Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang berbeda, dan ini adalah suatu bahan khotbah yang berbeda. Kalau nanti diberi kesempatan, saya akan bisa menjelaskan lebih detail. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa untuk mencari kehendak Tuhan ada beberapa caranya. Ini saya singkat saja. Kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya minta pemusik dan singer bisa siap-siap. Roma 12 ayat 1 dan 2 yang mengatakan, kita baca sama-sama saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, yaitu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang sempurna. Jadi kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita boleh percaya kita pasti mendapatkan segala sesuatu yang baik dan segala sesuatu yang sempurna, dan juga itu berkenan kepada Tuhan, sehingga selesai kita menjalankan hidup kita di dunia ini, kita akan bertemu dengan Tuhan pencipta kita. Dan kita percaya bukan itu saja, karena nanti sesudah kita bertemu dengan Tuhan, dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di atas muka bumi ini, apa yang terjadi? Terjadilah kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu apa, saudara? Kerajaan 1000 tahun itu adalah Taman Eden yang sudah rusak, yang dipulihkan kembali. Disitulah kita akan hidup betul-betul di dalam kelimpahan kekayaan Tuhan. Di situ emas tidak menjadi sesuatu yang berharga, karena emas dan batu-batu permata semuanya apa? Jadi jalanan, jadi alas kaki kita. Makanya ada cerita, ada seorang yang kaya banget, Tuhan mau meninggal nih. Saya yakin sudah pernah dengar semuanya, tapi nggak apa-apa, saya cerita saja. Ada orang meninggal, Tuhan, aduh kekayaan saya banyak banget, emas saya banyak banget, berlian saya banyak banget. Saya minta izin Tuhan, ini ceritanya orang percaya, saudara, untuk bawa segenggam emas dalam peti mati saya, supaya nanti emas itu bisa terbawa ke surga, bisa terbawa ke Taman Eden. Akhirnya diizinkan. Ketika orang itu sampai di surga, waduh, jalanan emas, batu-batu permata yang dipakai cincin oleh Valdo dan juga Pak Raymond, dan juga bapak-bapak yang lain. Saya nggak pakai, saya bebas, jadi saya boleh kata-katain. Itu cuma jadi batu-batu yang ditendang-tendang aja, hanya menjadi tembok. Oke? Wah, dia pegang emas cuma segenggam doang. Waduh, udah malu kan kalau ternyata emas hanya jadi jalanan di sana, bukan aspal soalnya jalanannya, tapi dari emas. Dia buang, supaya nggak kelihatan. Tahu-tahu malaikat bilang, "Hei, Pak, jangan buang sampah sembarangan. Beri kemuliaan kepada Tuhan." Saya akhiri dengan satu ayat. Ini saya cuma pernah dengar dalam satu seminar. Bagus sekali orangnya mengatakan, sukses itu ada rumusnya. Sukses itu ada rumusnya. Rumusnya itu A kali B kali C kali D. A adalah alat, artinya sesuatu yang harus kita usahakan. B adalah bekerja. Sukses itu harus dikerjakan, harus diusahakan, sesuai dengan firman Tuhan tadi di prinsip kedua. C, cita-cita. Harus ada keinginan, karena kita hanya bisa sukses kalau kita sampai di sesuatu yang kita ingini. Ada cita-cita. Dan D, ada doa. Kita harus berdoa supaya kesuksesan kita adalah kesuksesan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menjadi berkat buat Tuhan, dan juga menjadi berkat untuk sesama kita. Amin. Jadi ingat, sukses adalah A, alat, B, bekerja, C, cita-cita, dan D, jangan lupa doa supaya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, kita baca satu ayat pertama terakhir sebelum kita tutup. Kita buka bersama-sama di Mazmur 1. Ini ayat yang sangat luar biasa dan sering menjadi pegangan saya. Mazmur 1 kita baca bersama-sama. Ayat 1. Kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh, ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you, Jesus.